ihsan. Apa ibu-ibu? Rukun Islam, rukun iman dulu ya. Ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ibu-ibu ngantuk atau kekenyangan ini? Ibu, ada 6. Rukun Islam ada? Rukun ihsan ada? Sepi. Selama ini rukun Islam, rukun iman, itu aja digarap, itu aja digembar-gemborkan. Rukun Islam, rukun iman dari kecil. Saya baru jalan pun rukun Islam, sholat itu sampai saya besar, sampai saya di pesantren dulu, sampai saya sama sanawiyah, itu aja dibahas. Satu lagi rukun ihsan. Ada berapa? Ada 1. Apabila kau ibadah atau sholat seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Itu teori tulisannya di rukun ihsan. Tapi mewujudkannya inilah yang sulit. Mewujudkannya harus punya guru mursyid. Kata Ustaz Anwar tadi, harus berguru yang punya sanad sampai ke Rasulullah. Kalau enggak, ngaji itu ngaji abal-abal, nanti ujung-ujung jadi pemusuh Islam, jadi khawarij. Tahu khawarij? Orang yang ngaco dalam Islam. Khawarij, Wahabi itu pengacau semua dalam Islam. Ya, kita tegaskan. Kalau di internet itu toko-toko yang anti, yang melawan Wahabi, melawan Khawarij itu kayak Haji Idrus Romli. Wah, ini dari NU semua itu. Anak-anak muda, kiai-kiai muda yang berjuang melawan Wahabi, masuk ke sendi-sendi kehidupan di masjid-masjid Indonesia. Kita ini sudah punya kiai-kiai yang tradisional, kiai-kiai tua yang punya sanad ke Rasul yang jelas. Ini ngajinya di luar kiai-kiai kita, berguru ke tempat lain, akhirnya jadi khawarij. Itu yang membunuh Sayyidina Ali itu. Itu yang membunuh Sayyidina Ali itu udah pakai ayat, pakai hadis, apa Al-Quran lagi. Ini coba, tapi pola pikirnya khawarij, pola pikirnya sesat. Tidak menjurus kepada Allah, tapi kepada hawa nafsu, dijadikan Tuhan. Kalau kita tidak, kita punya guru mursyid, diajarin zikir, tanamkan zikir. Zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak, kerjakan. Kita bodoh-bodoh enak, dikasih. Ternyata bukan orang bodoh-bodoh aja datang ke guru mursyid. Di tempatnya Abah Anum, guru kita Suryalaya di Tasikmalaya, yang datang, ada Profesor Dr. Hamka, ada Gus Dur, para kiai-kiai datang, para presiden, mulai dari Pak Harto, Bung Karno, semua presiden datang ke Suralaya, mulai tokoh-tokoh masyarakat, preman-preman, penyanyi-penyanyi, Dul Sumbang, Gigi, banyak primus artis-artis datang ke Suryalaya, ke Abah, ke guru kita. Apa yang dicari? Bukan hadis ayat, bukan mencari ketenangan batin. Karena masalahnya dompetnya nggak masalah. Kalau artis, para kiai besar juga kaya-kaya, dompetnya, tubuhnya sehat-sehat, para artis-artis sehat-sehat. Yang masalah kolbunya yang masalah. Ternyata sampai di Suralaya oleh apa dikasih obat yang sama, dikasih zikir yang sama dengan yang kita bodoh-bodohin yang datang. Zikirnya sama, zikir hobi, zikir jahar. Kok begitu? Memang contoh, presiden sakit perut, apa obatnya? Obat sakit perut. Nggak mungkin dikasih obat sakit kepala. Sakit perut kasih obat sakit perut. Kiai sakit perut dikasih obat sakit perut, bukan sakit encok. Preman datang, pedagang datang sakit perut, obatnya sakit perut. Sama, mau presiden, mau penjual pesoden, mau pedagang, mau preman, kalau sakitnya sama, obatnya sama. Begitu juga yang datang ke Suralaya di TKN, yang datang punya masalah kolbunya, yang masalah hatinya, obatnya satu. Oleh apa dikasih zikir? Nih zikir. Makanya di soal itu gak ada perdebatan. Berdebat, kata panggil sahabat, zikir tuh
Begitu juga guru kita Al-Mukarram Syekh Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu anhu datang ke Abah Anom, bah saya begini bah, zikir aja pulang. Kedua ada masalah, Kiai Ali datang, bah ada begini zikir. Kok zikir terus ditanamkan, sudah dikasih PR kita, dikasih kerjaan batin. Datang lagi ketiga baru masuk zikir, kata panggil sahabat Anom. Begitu juga saya datang ke Kiai Ali, Pak Kiai saya padahal zikir nggak ada, hadisnya begini begitu, ayatnya enggak, zikir. Datang lagi, bah Kiai Ali saya ada zikir. Saya begitu kalau datang ke Surabaya, ada masalah pening, begini, benar kita ujungnya udah zikir aja. Jadi kalau ketiga keempat nggak usah nanya lagi. Begitu juga Bapak Ibu kalau nanya sama saya apa jawabannya? Zikir. Selesai, nggak usah tanya. Mau nanya apa? Zikir. Dari zikir nanti ada jawaban. Sama kita tuh belajar, kata Ustaz Anwar. Kita itu sama-sama belajar, sama-sama menate-nate. Guru yang menuntun kita menuju Allah. Nuntun menuju Allah itu khidmatlah kita kepada guru-guru. Jangan bandel, jangan bantah. Suruh pegangan, ikutin jalan ihdinas siratal mustaqim. Ikutin jalan lurus-lurusnya guru-guru mursyid kita. Jangan agama kalau menurut saya begini, ini ngawur ini. Saya kan orang pintar, menurut saya ini bukan belajar, ini ngajarin guru, jadi guru aja kalau gitu. Jadi enak toh, nggak yang bodoh, nggak yang kiai, nggak yang preman, nggak yang bejat, nggak yang baik. Datang ke Abah, datang ke TKN, apa obatnya? Ditanamkan zikir. Memang zikirnya awal daripada Islam. Muhammad, waktu Jibril datang ke Gua Hira, Rasulullah itu udah 40 hari nih bersuluk, berkhawat, bersunyi-sunyi, retreat di goa. Muhammad, ikra anna umi, aku buta huruf bro. Ikra, aku nggak bisa baca, nggak bisa baca, apa yang mau dibaca? Goanya gelap, nggak ada lampu. Ya kalau sekarang ada lampu, itu nggak ada lampu, apa yang mau dibaca? Hadis ayat gak ada. Ini ngaji ngawur-ngawuran. Buka kitab, buka hadis, buka ayat. Siapa yang nyuruh waktu itu? Gak ada. Di goa gelap ini. Ikra sampai 3 kali. Ingat ya, saya ngomong gini bukannya saya Bapak Ibu saya larang baca kitab, baca buku, bukan. Kejadian di Gua Hira itulah. Tidak ada kitab suci Al-Quran belum terbit. Al-Quran terbit pada zaman Sayyidina Utsman. Percetakannya baru dibuang. Hadis-hadis itu pada saat-saat tabi'ut itu 300-400 tahun sesudahnya baru ahli-ahli hadis mengumpulkan. Waktu di zaman Nabi di Gua Hira itu gak ada apa-apa. Bahkan Nabi gak bisa baca, kalau mau dibaca caranya ada koran pun ada baca nggak bisa, guanya gelap. Ini memang bukan baca kitab, tapi dibukakan hijab oleh malaikat Jibril, ditanamkan di kalbunya. Tutup matamu, dipeluklah Rasulullah, ditanamkan suatu kalimat ismujah di dalam kalbunya. Allah ditanamkan, bukan dibacakan, ditanamkan, dibisiki. Begini loh, kalbunya yang baca, bukan buka buku, terbukalah kalbu. Bukan buka kitab, tapi membuka hijab. Itu dulu. Dan masalah itu, coba walaupun kau ahli kitab, jago Al-Quran, ahli tafsir, ahli apa saja dalam agama Islam, kalau kalbumu tidak ditalkin, kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruhu, hatta gua hafal 1000 kitab, kalau belum ditalkin, kamu tidak ada apa-apanya. Kamu fawailul, kata ayat Al-Quran, fawailul musalli, celaka kamu. Dalam sholat aja celaka, apalagi di luar sholat. Karena kosong melompong, ingat kamu kemana-mana. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, istriku, makananku, iniku, mobilku. Kenapa? Kosong melompong, belum ikrar.
Ikro itulah ditanamkan namanya talqin, diajarkan, diinstalasi supaya kita berjalan menuju Allah. Dilatih siang malam duduk mau berdiri di pasar, di mall, nonton TV, apa saja dilatih kita, zikir kita. Langsung masuk sholat, khusyuknya sudah di pasar, nikmat lezatnya sudah di mall, sudah naik mobil, naik motor, kita sudah khusyuk. Masuk sholat tinggal nambahin gerakan sesuai dengan fikih. Allahu Akbar, gerakannya bagus, bacaannya diatur sesuai dengan sekolahnya. Kalau yang nggak pernah sekolah agama ya Bismillahirrohmanirrohim, nggak masalah. Yang penting kan kolbunya full kepada Allah. Kalau sekolahnya kayak Ustaz Fatih tadi bacanya Alhamdulillahirrahmanirrahim, wah asik. Memang sekolahnya di situ, bacanya asik didengar, baca doanya asik tadi saya. Hampir saya lewat tidur tadi. Kalau enggak, saking asiknya itu. Coba tadi yang baca Anto atau Naib, kurang-kurang enak didengar. Dia baca namanya tamatan dari Al-Azhar Kairo, wah mantap. Tapi perlu diingat, bukan bacaannya aja, kolbunya full kepada Allah. Khusyuknya itu di situ. Bacaannya asik, nikmat di telinga kita, kolbunya nikmat. Calon wali. Ini ada di internet itu kalau nggak salah Buya Arsa, Irsa. Buya siapa? Buya Rasid. Itu bayangkan Buya Rasid itu belajar tuh orang tasawuf, anak-anak muda ini. Mantap kalau kita dengarkan tuh, pelajaran tasawuf, tapi dia nggak berani nalkin di depan internet. Kok sama dengan saya penjelasannya? Saya nggak pernah sekolah di Mesir, saya nggak pernah sekolah agama, mungkin ngaji aja saya nggak bisa. Tapi saya menjelaskannya kok sama kayak Buya Rasid ini. Khusyuk ya begitu, nggak bisa kalau bukan tasawuf, nggak bisa. Ya Bapak Ibu, nggak bisa. Kalau nggak ditasawufkan dengan zikir Iqra ini nggak bisa orang khusyuk. 2.000.000% nggak akan bisa, saya jamin nggak bisa. Khusyuk bisa kalau kolbunya dizikirkan, ditalkinkan oleh guru mursyid, baru diamalkan. Riyadhah tiap malam di sholat itu bangun, mandi, tahajud, zikir, tambah amalia siraman, khotaman, manakib, ziarah ke makam wali-wali, silaturahmi ke wali-wali Allah, ziarah ke makam wali. Begitu, minta berkah karomanya orang-orang hebat, minta tolong ke Syekh Yusuf, ke Wali Songo, ya Wali Songo tolong saya, ya Syekh Yusuf tolong saya orang bodoh, engkau orang punya ilmu, minta ilmumu, engkau orang hebat, berdoa Syekh Yusuf, ya Imam Lapil, engkau hebat, berdoa kepada Allah, tolong doakan saya. Begitu Pak. Ini dituduh kalau kita datang ke kuburan dibilang kita syirik bid'ah, minta-minta ke kuburan. Emangnya saya bodoh, mana kuburan, mana Allah, mana tembok? Hah? Dibilang, oh ini Pak Ustaz datang ke makamnya Imam Lapio, minta-minta ke kuburan, syirik. Pala lu itu syirik, kepalamu itu petal. Bilang kita itu bukan orang bodoh. Saya tahu itu kuburan, mana tembok, mana Allah, mana foto guruku. Tahu saya. Kok dibilang syirik? Syirik itu pekerjaan batin. Kamu wali, kok tahu syiriknya orang? Syirik itu pekerjaan batin, gak ada yang tahu. Tapi orang tidur kalau satu dua balik, aku di masjid, dia jatuh tembok gini, Robbana, Bapak syirik itu tembok, nggak mau juga. Jangan main tuduh. Mereka inilah memandang orang dengan mata kepala, memandang orang dengan satu mata. Orang ibadah kelihatan gak cocok dengan dirinya, diolok-olok, syirik bid'ah. Karena dia memandang dengan mata kepala, satu mata. Makhluk memandang dengan satu mata, bahaya, menggerogoti iman saudaranya yang mau ibadah betul-betul. Kalau gitu ada hadisnya Pak Ustadz, ada makhluk yang matanya satu, kerjanya itu mengolong-olong, gerogoti iman. Apa itu? Namanya Dajjal. Mata hatinya nggak dibuka, gelap mata hatinya, jadi memandang dengan satu mata. Duh, kalau gitu Pak Ustadz, Pak Kiai, berarti banyak Dajjal. Memang banyak, udah zamannya Dajjal sekarang ini, zamannya fitnah.
memandang dengan satu mata, mata batinnya tertutup, gelap. Hati-hati, jangan belajar dan kumpul orang begini. Kamu dituntun dalam kegelapan, dalam kesesatan. Ini namanya ajaran sesat ya begini ini. Bukan kelihatan rajinnya, masjidnya hebat, ajarannya yang menyesatkan. Paham Bapak Ibu? Hati-hati belajar agama kalau bukan sama ahlinya. Kiamat kamu nanti. Ini Dajjal sudah sekeliling kita nggak sadar. Hanya orang tasawuf yang bisa memantau Dajjal berkeliaran. Bahkan Dajjal naik ke mimbar, memandang dengan satu mata. Saya ziarah kubur, silaturahmi sama Syekh Yusuf, silaturahmi sama Imam Lapil, silaturahmi sama, bahkan saya minta tolong. Itu perintah Al-Quran, ada ayatnya. Kalau nggak tahu Islam, diam. Tuh saya jago hafal Al-Quran, tapi memanai yang terdalam Al-Quran, kamu nol besar, tidak tahu apa-apa, karena hatimu tertutup. Memandang dohir dengan mata dohir, membaca ayat hafalkan dengan otakmu, tapi memasuki makna Al-Quran dengan pandangan batin, dengan pandangan kolbu, pandangan rohani, bukan sembarangan. Ya, membuka belajar batin, membuka mata hati itu dengan zikir. La ilaha illallah, zikir tiap 5 waktu, tiap habis sholat 165. Zikir hobinya terus dilatih 24 jam untuk membersihkan, supaya ini bersih, supaya terbuka mata hati, supaya kita tidak jadi dajjal. Tahu dajjal? Matanya satu, mata kepala terbuka, mata hati tertutup. Itulah dajjal. Bahaya, merusak, merongrong kemajuan keimanannya umat Islam. Bukan kemajuan dohir. Kalau kemajuan dohir itu film Wali Songo itu, bahkan film Wali Songo itu film-film yang jadi ada Katolik itu, agama lain ada, tapi dia bahkan wali, dipegangin tasbih, pakai sorban, pakai songkok. Jadi pakaian itu tidak menjamin, yang menjamin yang dilihat Allah adalah kolbunya. Yang aku lihat takwamu, bukan profesormu, bukan sarjanamu, bukan kiaimu, bukan ustadzmu. Yang aku lihat kolbumu. Kolbu yang bagaimana? Kolbu yang berzikir, yang mengingat fatskuruni atskurkum. Engkau ingat, aku ingat, kata Allah. Selesai urusan. Saya kira